Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana Larasati? Sehat-sehat, kabar baik juga ya Pak Lahyanto. Alhamdulillah kabar baik sekali, karena saya sudah ke Bekasi, sudah menikmati kuliner khas Bekasi. Masya Allah. Abis dari planet ya Pak ya. Iya, saya pakai visa dari ke sana. Masya Allah. Kota yang penuh dengan harapan, negeri yang penuh dengan harapan. Iya, benar, banyak harapan ya Pak ya. Makanya itu calon wali kota, calon bupati Bekasi, wah ramai sekarang ya. Iya. Karena sudah mulai ditetapkan gitu. Jadi bagaimana laporan langsung dari kota Bekasi? Siapa-siapa yang paling muat? Ya, ini kabarnya juga di Pilwalkot ada 2 pasang Pak. Ada Tri Adianto dengan Abdul Haris Bobihu, dan juga ada Heri Koswara dan juga Solihin atau Risol nih Pak. Biasa masyarakat menyingkatnya dengan Risol. Iya, paling gampang disebut Risol itu ya. Kita makan Risol. Kalau di Jakarta bukan makan makanan khas tapi makan rawon Pak ya. Oh, itu macam-macam. Ada yang bilang rawon, ada yang bilang rakus, ada yang bilang erkano gitu. Jadi kalau Ridwan Kamil Siswono bilang erkano gitu. Atau rawon gitu. Atau rakus, usnya Siswono pakai us gitu. Jadi karena yang udah banyak ditinggalkan ya, terutama oleh Dewan Pakar sendiri udah banyak meninggalkan PKS, yang grassroots meninggalkan PKS. Ini jadi emang seru, kita bahas bagaimana pilkada makin sengit ya, karena hari ini pendaftaran calon kepala daerah 2024 ya serentak dari tanggal 27 sampai tanggal 29 gitu. Iya. Nah, yang terbaru kemarin kan dari PDIP kalau di Jakarta, Anies Baswedan tidak jadi dicalonkan oleh PDIP gitu kan. Mungkin sia-sia masyarakat demo Pak, padahal demo itu untuk mendukung Anies, tapi beda haluan ini Pak. Ya, itu yang saya bilang, jangan bicara kepada figur, tapi kepada sistem. Karena memang begitu sudah ada perubahan dari MK dalam keputusan nomor 30, itu udah benar gitu MK-nya. Nah, itu berlaku untuk Jakarta. Iya. Iya. Kata PDIP. Dan sejarahnya banyak yang baik juga gitu. Artinya antara Bung Karno dengan kakeknya dan Rashid Baswedan itu memang mundur sedikit. Tapi Megawati kan bilang dia nggak mau diatur-atur gitu, dan dia masih punya sakit hati ketika ada kekalahan Ahok oleh Anies Baswedan gitu kan. Nah, jadi dia ada dua bayangan ya mengenai bagaimana sinergi mempersiapkan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan antara Bung Karno dengan kakek Anies Baswedan, dan hubungan yang kemarin 2017 kekalahan PDIP dengan Anies Baswedan gitu. Nah, memang kita ketahui kan kalau si Mega dalam statement yang kemarin, dia orang yang merdeka, nggak bisa diatur-atur gitu, dan punya rasa dendam yang kuat, artinya dia masih tetap berantem sama SBY, apalagi sekarang dengan Jokowi. Nah, begitupun dengan Anies, dia nggak akan bisa pilih. Jadi dalam bayangan saya malah dia akan memilih Ahok, karena Ahok adalah nomor 2 hasil survei gitu. Tapi rupanya tidak gitu. Saya juga nggak tahu apa alasannya. Nanti kita tanya ke teman-teman di PDIP. Karena yang tadi malam bahkan koran-koran, kan saya dulu masih baca koran. Koran-koran hari ini belum mengumumkan, Kompas misalnya belum mengumumkan bahwa Anies itu tidak dicalonkan. Jadi dibilang Jakarta masih menunggu gitu. Tapi kalau yang media digital kan sudah tahu semua ya, media radio apalagi lebih dahulu juga begitu dapat langsung disiarkan gitu kan. Nah, inilah kondisinya ya, Jakarta akan ada 3 calon gitu. Kita melihat Pramono Anung dan Rano Karno bagaimana. Ya, kalau kemarin orang bilang ada Anies dan Rano akan kuat karena hasil survei Anies dan Rano populer. Meskipun Rano Karno kan tidak terbukti tidak bisa bekerja ketika sebagai wakil gubernur Banten maupun sebagai gubernur Banten, itu tidak ada hasilnya. Tapi sekarang popularitas itu masih diandalkan gitu. Sementara Pramono Anung tidak dikenal.
Iya, di benar. Jakarta. Dia lebih dikenal di kancah nasional gitu sebagai politisi, sebagai mantan sekjen PDIP gitu. Keren, cerdas gitu. Tetapi dia modern ya karena minumannya minuman keren-keren semua gitu seperti Bahlil Dahlia yang kemarin harganya 8,9 juta itu Iya. ngeteknya. Eh, Mereknya teman-teman tahu lah gitu. Nah, jadi apa namanya? Kita melihat di Jakarta menurut saya sih nggak begitu seru juga ya karena PDIP kan cuma 15 kursi sementara Kim Plus itu kuat sekali dan kalau yang si apa namanya independen Dharma Kun ini yang ya. kalah gitu karena kan Ya. dia dipersiapkan untuk melawan dalam tanda kutip aja ya, Ya. pendamping dengan Ridwan Kamil dan Biar nggak ada Suswono kotak gitu. kosong, Pak ya. Nah itu iya daripada atau kota kosong kalau seandainya dia kemarin benar-benar KPU mau fair ya lawannya kota kosong. Ya. Sekarang lawannya ini gitu. Ya tapi kita lihat ya karena kan orang-orang kau lihat dari kalau orang-orang yang di di Jakarta kan dia cuma dapat 15% nih PDIP gitu. Ya sebenarnya teman-teman yang independen ini yang kemarin dari Partai Keadilan kalau lewat partai ya Partai Keadilan Sejahtera itu mungkin lebih banyak ke Anies gitu. PSI yang cukup banyak lewat ke Anies gitu kan. Golkar ya dia di elit aja di bawah itu macam-macam gitu. Ya jadi menurut saya sih ya biasa aja nggak terlalu seru gitu. Mungkin di daerah-daerah lain yang awalnya memang cuma satu, tetapi sekarang sudah kita lihat ada beberapa calon. Nah yang ramai ini di Banten ya, Airin Rahmidiani ini karena kan dia Dicaplok. dari Golkar, tapi dicalonkan oleh PDIP. Nah dalam hal ini PDIP cerdas karena emang Airin adalah yang survei tertinggi dari berbagai macam survei gitu. Nah kita jalan kalau dari Jakarta ya, nggak usah lewat tol lah, lewat kampung gitu, wah itu banyak sekali bertebaran yang namanya poster-poster dan baliho tentang Airin, mulai dari Tangerang Selatan, ke Balaraja, ke Serang Timur, Serang Barat, terus kita ke Cilegon atau ke kanannya ke kirinya kita ke Serang, ke Anyer, terus sampai ke Pandeglang, kemudian sampai ke Rangkas Bitung. Nah itu saya sudah jalan. Itu saya lihat Airin gitu. Dan saya dialog dengan warga, ya Airin memang cantik, punya pengalaman panjang. Benar. Ya. Mulai dari ratu atau Mojang Priangan, Mojang Bandung, Mojang Jawa Barat. Jadi wali kota 2 kali berturut-turut, punya suami Badung, kemudian dia suami di penjara. Minusnya itu ya. Jadi itu membantu juga. Siapa tuh? Itu suami bandel aja dia tetap baik gitu kan. Nah, itu menjadi bagian dari promosi buat Airin gitu. Dan dia tetap setia menjenguk suaminya setiap malam Jumat ke Bandung. Itu juga menjadi sesuatu yang nilai plus bagi Airin gitu. Jadi baik ini PDIP dalam hal ini pas dia mencalonkan orang yang populer, orang yang punya pengalaman gitu. Tapi kalau di Jakarta dia kurang pas menurut saya. Gitu. Tapi kan Megawati Mongi itu ya itu. Dan memang kan sebelumnya Rano Karno sempat bertemu dengan Anies sempat bertemu ya ke kantor PDIP. Kemudian sudah ada gambaran dari sekjen, gambaran dari ketua DPD kan DPW. Udah ngomong dengan Rano Karno. Kemudian banyak perdebatan juga kalau Rano Karno nggak begitu kerja, tapi Anies bisa kerja. Ya ada TGUPP macam-macam lah analisanya gitu kan. Tapi akhirnya diputuskan adalah Pramono Anung yang orang Kediri dengan Rano Karno yang anak Betawi, gitu. Betawi separuh lah, ibunya Betawi, bapaknya orang Minang. Gitu. Rano Karno sendiri nggak begitu populer di kalangan Betawi karena memang dia sebenarnya kan mencederai Betawi juga dengan sidul anak sekolahan itu seolah-olah orang Betawi itu yang sekolah cuma dia doang gitu. Padahal sejak 1928 itu orang-orang Betawi sudah mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Muhammad Rani Suud yang menandatangani naskah Sumpah Pemuda dan Muhammad Cahayana, ya orang Tionghoa yang emang lahir dan besar di Jakarta. Nah, sisanya udah kita ketahui semua gitu kan, sampai ke Muhammad Nurul Tamrin, sampai kemana. Dan begitu banyak guru besar, begitu banyak intelektual, tapi diredam oleh kasus sinetron yang dibuat oleh Rano Karno itu. Gitu. Baik. Ini strategi yang luar biasa dari PDIP. Akankah juga berpengaruh keputusannya Pak untuk daerah lainnya? Mungkin sebelumnya kan memang sudah ada ya. Mungkin contohnya di Bekasi ini kan. Mungkin masyarakat juga sudah kecewa dengan PKS. Akankah juga beralih nanti pemilihnya nih Pak?
Ya pemilihnya istiqoroh lah. Kita lihat dari mereka di Jakarta ini hampir kedua-duanya nggak disukai gitu. Ya. Ridwan Kamil kan musuhnya Jackmania, musuh-musuhnya orang Jakarta. Betapa dia kan main medsos. Betapa dia menghina orang-orang Jakarta, hidupnya hedon, males, ceriwis. Itu masih diingat oleh orang-orang generasi Gen Z sampai yang sekarang Gen Z kan sampai 55% memilih ya. Nah, itu kan mereka rata-rata Jackmania. Betapa Jackmania dengan yang pendukung Bandung itu nggak akan pernah bisa akur dan pasti sangat ditolak Ridwan Kamil di Jakarta oleh Jackmania. Yang ingat orang Batu ada 28%, gitu PDIP cuma 15%, gitu itu terpecah ya, masing-masing bisa beda kesan. Tapi kan secara umum demikian. Suswono siapa kenal? Orang tahu dia Menteri Pertanian. Setiap pada PKS sebagai Menteri Pertanian terkenal dengan dagang sapi, jual korupsi, banyak bektaps itu, termasuk ketuanya Ahmad Lutfi dulu, gitu kan. Nah, jadi namanya siapa saya lupa yang tertangkap itu ya. Habib lah, itu. Mengaku Habib lah gitu. Jadi demikian saya kira untuk Jakarta itu. Sementara Pramono tidak, Rano Karno dikenal. Mungkin ibu-ibu yang suka nonton sinetron Sidul tahunya senang karena itu bisa milih Rano Karno. Selain 15% yang sudah dimiliki oleh PDIP itu, gitu. Jadi ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Hari ini akan didaftarkan gitu. Karena siapa namanya, kita lihat ini sekarang yang sudah mendaftar. Ini kan hari ini tanggal 27 kan. Hari pertama ya? Nah besok udah banyak yang daftar ya. Ini hari pertama gitu. Nah kalau Pilgub, kalau RK Suswono, atau ada yang bilang Rakus, ada yang bilang RK No gitu, ada yang bilang Rawon, itu besok katanya. Gitu mendaftarnya. Kalau Jawa Tengah seru juga, karena kan Ahmad Lutfi dengan TNI dengan Polri ya Pak. Kaisang batal. Nah tapi sekarang kan sudah pasti Kaisang enggak, bahkan Kaisang lagi sibuk jalan-jalan ke Amerika dengan pesawat jet sewaan yang mahal itu, gitu. Kemudian sekarang ada Andika Prakarsa dengan Hendra Andri, nah itu kuat nih. Karena wali kota 2 tahun berturut-turut di Semarang dikuasai itu, nah sementara Panglima TNI juga sangat kuat, Andika Perkasa. Mungkin di Jakarta, di Jawa Tengah itu PDIP benar dalam memilih itu. Dan jangan lupa kalau di Andika Prakasa ini dia punya mertuanya itu Pak Hendro Priyono. Abdullah Mahmud Hendro Priyono ya. Seorang profesor, seorang jenderal, mantan menteri, mantan kepala BIN. Wah, dia yang sangat memahami gitu. Jadi ya saya kira kuat lah dari sana gitu. Jadi Banten, Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat juga, Jawa Barat kan Pak Saihu ya kabarnya ya? Saihu dengan Ilham Habibie. Dari PKS ya. Iya, Ilham Habibie itu lumayan ya. Tapi ya kan di sana ada Kim Plus. Nah, Kim Plusnya itu kan Demul. Kim Plusnya ada Dedi ya. Iya, jadi ya ramai juga lah. Nah, yang lain-lain itu utusan Prabowo lah, daerah nyebutnya sekarang utusan Prabowo untuk ini, utusan Prabowo untuk ini. Jadi memang apa yang dibuat oleh barusan kita sebutkan sebagai pilkada sengit, saya kira cukup sengit ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bilang juga sama kayak pilpres Pak ya. Iya. Ini akan lebih seru malah kan langsung menyentuh. Gitu. Jadi langsung menyentuh. Saya merasakan bahwa saya di Jakarta saya akan milih siapa. Gitu kan. Ulfiana di Bekasi akan milih siapa. Di Kabupaten akan milih siapa. Begitu langsung di Depok akan lebih seru lagi gitu. Nah Depok ini kebetulan dari PKS dan Golkar ya. Itu jadi di situ mereka sudah Kim Plus juga sebenarnya itu. Tapi di situ cukup kuat karena anaknya Arafik kan. Gitu. Para politisi Golkar gitu. Jadi ya ada yang pas, ada yang kurang pas ya itu biasalah dalam penilaian kita. Ketika pendaftaran Pilgub ini. Iya, Pak, ini banyak prediksi masyarakat, ini kan hanya prediksi dan dugaan. Kalaupun nanti di Jakarta tak dijadikan Anies sebagai cagupnya, kemudian melawan RK, ini kira-kira akan kalah nggak sih Pak untuk dari PDIP Pak? Lah iyalah, Kim Plus itu 8 partai, ya 8 partai yang kemarin mendukung perubahan membatalkan undang-undang pilkada oleh MK yang kalau tidak kita demo itu bakalan jadi gitu kan. Nah, mereka itu bahkan PKS terjerumus ke sana gitu. Jadi ya dia kuat sekali secara partai gitu. Tapi
kalau kita lihat PDIP sendirian dengan calon seperti ini, seperti yang kita buat analisis tadi, gitu. Jadi ya banyak sekolah, saya kira juga banyak akan golput ya, gitu. Karena orang kan nggak sesuai nurani. Kemarin orang berharap kalau PDIP itu jalur Anies sudah mendapatkan dukungan melalui berbagai pihak sehingga survei nomor 1, nah itu mungkin kuat PDIP-nya, calonnya, apalagi sama Rano Karno yang populer, gitu kan. Nah, kemudian kalau PDIP mencalonkan Ahok juga nomor 2, gitu, hasil survei. Nah, Ridwan Kamil nomor 3, gitu. Juga tergantung bawahannya siapa wakilnya. Suswono tidak terkenal. Nah, sekarang kita belum lihat hasil survei. Kita belum lakukan survei bagaimana calon-calon dari sini. Kita akan lihat ini gitu. Tapi kalau kita buat 3 misalnya 3 calonnya RK Suswono, kemudian Dharma Kun yang independen itu sama sekarang Pramono Anung dan Rano Karno, ya belum, ya saya kira masih Ridwan Kamil Suswono dengan itu masih berimbang gitu. Tapi kalau kita masukkan lagi calon, misalnya Anda tidak memilih, mungkin itu yang menang, gitu. Mungkin itu yang lebih banyak dari hasil survei, gitu. Misalnya 30, 35 yang banyak tidak milih, yang 5% mungkin si Dharma Kun bisa jadi begitu. Tapi kita akan lihat nanti, kita akan coba. Dan mulai setelah ini saya akan coba survei, gitu. Survei mulai dari bawah, mulai media, mahasiswa, kemudian ya yang cukup komprehensif lah ya, tapi yang survei singkat gitu, bagaimana gitu, ya dengan representasi beberapa pihak yang memang mewakili gitu. Gitu. Jadi kalau dalam komunitas-komunitas tertentu banyak sekali yang survei, yang hasil diskusi awal sejak ada pengumuman, banyak sekali yang bilang ini banyak golput gitu. Iya. Dicoblos ketiga-tiganya gitu, jadi rusak. Kalau golput kosong ntar diambil sama panitianya, kan udah terbiasa, kita ketahui bahwa di kecamatan udah dicoblos-coblosin itu kan, seperti ketika pemilu Pilpres kemarin ya. Seperti yang diungkapkan oleh Megawati kemarin, dia juga menyinggung soal kecurangan yang secara terstruktur, masif dan sistematis itu gitu. Baik, memilih ketiganya biar adil Pak ya. Iya, jadi tidak sah, jadi golput sebenarnya. Iya, tapi memberikan keadilan ya Pak. Iya, itu kan sesuai nurani. Jadi kembali kepada masyarakat untuk memilih sesuai nuraninya, ya gitu. Jadi kita lihat apa hasilnya seperti apa. Karena prosesnya ini sangat dinamis, sangat menarik. Awalnya Kim Plus lawan kota kosong atau independen yang sudah disiapkan oleh pemerintah lah gampangnya gitu. Karena memang di balik itu ada Pak Jokowi, seperti yang dikutip oleh majalah Tempo gitu. Ini bagus liputan Tempo yang hari ini edisi kemarin ya, soal terbolak-baliknya wajah Jokowi. Itu menarik, silakan dibaca gitu. Tempo ini semakin berani ya Pak. Dulu kan kayaknya di bawah naungan pemerintah ya Pak. Enggak, dia konsisten. Yes, dia konsisten. Saya ketemu dengan teman-teman di sana. Ya kebetulan kita kan para penguji kompetensi dan para pengajar tentang jurnalisme ya terus mengingatkan bahwa tetap independen dan konsisten gitu. Jadi kalau baik ya katakan baik, tidak baik katakan tidak baik. Ya, terus berikan catatan-catatan, berikan kritik-kritik yang membangun gitu. Nah, Jokowi pernah diusung oleh Tempo menjadi cover sebagai masa depan itu pada 2014 gitu. 2014 1 bulan kemudian dia udah mulai mengkritik jalannya pemerintahan terus sampai saat ini gitu. Cuman orang banyak yang ngeh sekarang karena begitu kerasnya, atau udah banyak yang sejak awal memahami dan mencermatinya gitu. Baik. Kita tunggu saja nanti akan ada putusan lagi dari PDIP siapa untuk Jakarta. Ini yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Sudah kan? Pramono Anung dan ini. Baiklah. Nah, itu informasi seperti itu. Jadi memang udah dimuat beberapa beritanya. Iya. Gitu. Siap, kita lihat nanti perkembangannya ya. Baik. Akankah blunder tersendiri untuk PDIP atau tidak ya Pak ya? Ya, semua dengan pertimbangan-pertimbangan kita lihat nanti dan bagaimanapun kembali kepada hati nurani rakyat. Rakyat harus cerdas dalam memilih pemimpinnya di kota, di kabupaten, dan di provinsi. Kita akan punya wali kota yang baik, punya bupati yang baik, dan gubernur yang baik kalau kita cerdas dalam memilih. Dan Dakta punya kontribusi besar untuk mencerahkan itu. Siap. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan redaktor demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan sekaligus penguji Bapak Lahyanto.